Awal abad ke-20, Hindia Belanda berdiri di atas ketimpangan yang nyata. Eropa menikmati kemewahan dan akses pendidikan yang luas. Di sisi lain, rakyat pribumi hidup dalam keterbatasan, bekerja keras di bawah tekanan, tanpa banyak kesempatan untuk berkembang. Untuk sekadar mengenyam pendidikan, hanya segelintir yang beruntung bisa merasakannya. Di tengah kondisi inilah, benih-benih perubahan perlahan mulai tumbuh, yaitu lahirnya kelompok baru, kaum terpelajar pribumi. Stovia menjadi salah satu tempat penting lahirnya pergerakan nasional. Disinilah para pelajar mulai tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga mulai menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat yang tertindas. Dari ruang-ruang kelas dan diskusi kecil, kesadaran perlahan mulai terbentuk. Gagasan perubahan diperkuat oleh seorang tokoh yang merupakan pensiunan dokter Jawa. Tokoh tersebut mengajak kaum muda untuk segera berserikat, membentuk organisasi, dan memajukan pendidikan. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian bukan sekadar untuk berbicara, melainkan untuk mengajak berpikir, dan lebih dari itu, untuk mengajak kalian merasakan keadaan bangsa kita saat ini. Melihatnya bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan akal yang jernih. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Di saat begitu banyak saudara kita di luar sana tidak mengenal huruf, tidak mengenal sekolah, tidak memiliki kesempatan untuk belajar, kalian justru berada di tempat ini, mengenyam pendidikan yang tidak mudah didapatkan. Namun pertanyaannya, untuk apa semua ini? Apakah ilmu yang kalian pelajari hanya akan berhenti pada diri kalian sendiri? Apakah pendidikan ini hanya menjadi jalan untuk memperbaiki nasib pribadi? Sementara di luar sana, bangsa kita tetap tertinggal? Saudara-saudara, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya memiliki segelintir orang terpelajar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membangkitkan kesadaran bersama, yang mampu mengangkat derajat seluruh rakyatnya melalui ilmu pengetahuan. Disinilah peran kalian menjadi sangat penting. Kalian bukan hanya pelajar, kalian adalah harapan. Kita memerlukan organisasi. Melalui organisasi, kita dapat menyatukan tujuan. Melalui organisasi, kita dapat memperjuangkan pendidikan dan menanamkan kesadaran bersama bagi lebih banyak anak bangsa. Kita tahu bahwa organisasi Jamiatul Khair dari golongan Arab telah lahir. Begitu pula dengan Tionghoa Huikoan. Baik yang Tionghoa maupun Arab bertujuan mendidik sebangsa mereka untuk mencapai kemajuan bangsa. Apakah rela tertinggal dengan golongan Tionghoa dan golongan Arab? Janganlah kita menunggu orang lain bergerak. Janganlah kita berharap perubahan datang dari luar. Perubahan itu harus dimulai dari kita, dari kalian, dari para pelajar yang memiliki kesempatan untuk belajar. Maka dari itu, saudara-saudara, segeralah berserikat, segeralah berorganisasi untuk membangun kesadaran bersama. Jika kesadaran itu telah tumbuh, maka jangan biarkan ia padam. Dan hari ini, saya melihat harapan itu ada pada kalian. Dari gagasan-gagasan itulah, tumbuh kesadaran baru di kalangan pelajar pribumi untuk mulai bersatu dan bergerak bersama. Di lingkungan sekolah kedokteran pribumi inilah, benih-benih kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan pelajar muda. Kita tidak bisa terus berdiam diri. Bangsa ini membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Kita harus bertindak sekarang. Saudara-saudara, jika kita ingin perubahan, kita harus berorganisasi. Bagaimana jika membentuk organisasi untuk memajukan pendidikan? Aku setuju, kita juga harus membangun kesadaran berkebangsaan di kalangan masyarakat. Mau dinamakan apa organisasi kita? Harus yang merepresentasikan tujuan kita. Bagaimana jika organisasi yang memiliki makna kesadaran yang mulia, sesuai dengan tujuan kita? Sepakat. Sepakat. Dari ruang sederhana itu, lahirlah gagasan
yang kelak mengubah arah perjalanan bangsa. Budi Utomo berkembang dan menyebarkan gagasan baru. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kemajuan mulai tumbuh di berbagai daerah. Cabang-cabang baru bermunculan, membawa misi pendidikan dan kebudayaan sebagai senjata utama. Gagasan Budi Utomo mulai berkembang pesat, hingga menarik simpati dari berbagai kalangan yang menginginkan kemajuan. Surat dan undangan diskusi menyebar ke seluruh pelosok Jawa, menjalin ikatan pemikiran yang sebelumnya terputus. Budi Utomo bukan lagi sekadar organisasi pelajar, Budi Utomo juga menjadi wadah bagi kaum intelektual untuk merumuskan masa depan Hindia Belanda. Semangat ini terus tumbuh, menembus sekat-sekat sosial demi satu tujuan mulia, yaitu mengangkat martabat bangsa lewat pendidikan. Kesadaran baru mulai tumbuh melalui pendidikan. Generasi muda mulai mempertanyakan masa depan bangsanya. Mereka mulai menyatukan pikiran dan cita-cita. Pemikiran baru mulai menyebar ke berbagai wilayah. Pendidikan menjadi jalan menuju kebangkitan. Kesadaran itu perlahan menyatukan rakyat. Semangat perjuangan mulai meluas. Semangat perubahan mulai menyebar di kalangan pemuda. Kesadaran itu menjadi awal kebangkitan bangsa Indonesia telah dimulai.